Kebetulan kami akan melakukan yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Bukan ya? Bukan, Makasih ya. nanti Yanti sih kau dah. Enggak ada. Oh, awak ya. Aduh. Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gibe semuanya. Pada gonting kali ini atau Gibe on Podcasting, gue Muhammad Fauzan akan membawamu ke dalam memperdalam tentang galeri investasi Bursa Efek Indonesia dan pengetahuan tentang investasi karena aku investor saham. Pada gonting kali ini, gue akan membawakan beberapa teman gue yang memahami tentang tema pada kali ini, yaitu regenerasi galeri investasi. Oke, untuk itu mari kita sambut mereka. Oke, halo Taufik, halo Arif. Halo Fauzan. Oke, mungkin saya sendiri gue udah kenal sama dua teman gue yang ada di depan ini. Mungkin Taufik dan Arif bisa memperkenalkan tentang pengalaman atau enggak tentang ya aja di Gibe gitu. Oke, saya ketemu sobat Gibe di kamera. Mungkin dari Bang Taufik dulu. Oke. Halo semuanya, sahabat Gibe dimanapun berada. Perkenalkan, nama aku Taufik Nurman Hidayat. Biasanya dipanggil Taufik. Nah, di Gibe aku udah menjabat 2 tahun di Gibe. Pertama aku di Gibe sebagai anggota humas dan sekarang di periode kedua itu sebagai dewan pengurus hariannya. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana dengan Arif? Oke, selamat siang Sobat GB semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, biasa dipanggil Arif atau Darip. Saya merupakan seorang mahasiswa manajemen BP 22. Ya, manajemen Pred gitu. Manajemen. Boleh. Saya bergabung di GB pada tahun 2022. Tepatnya pada periode sekarang gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat ini Arif ditempatkan di divisi edukasi dan sampai sekarang masih tetap di divisi edukasi gitu Bang Fauzan. Oke. Berhubung sama tema kita pada hari ini yaitu regenerasi Gibe, kebetulan kami akan melakukan yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Bukan ya? Bukan, kalau di Gibe itu kita istilah RUPS itu kan biasanya disebut di pasar modal itu rapat umum pemegang saham. Nah, kami di Gibe itu kami modifikasi dengan rapat umum pertanggungjawaban dan suksesi. Jadi kurang lebih kayak mubes lah kalau di organisasi lain. Jadi kalau di rapat pemegang saham kita bisa bertanya ke perusahaannya, kalau sekarang betul. Kita yang ditanyain ngapain sama 1 tahun ini kan Bang. Iya, jadi kita RUPS di Gibe ini kita yang deg-degan jadinya. Oke. Untuk itu mungkin bisa Taufik jelasin apa sih sistematis dari RUPS yang mungkin akan kita lakukan ke depan? Oke, kurang lebih ya nggak jauh berbeda juga sama yang disebut di organisasi lain disebut itu mubes. Kita bahas tentang ADART juga, anggaran dasar, kurang lebih kayak gitu. Iya. Dan di penghujungnya nanti kita bakal milih siapa dirut yang baru tentunya. Apa siap udah digantikan Taufik? Jujur kalau bilang di siap nggak siap itu tergantung momennya di Gibe cukup banyak, jadi agak gimana gitu kalau merasa kita udah selama ini di Gibe terus sekarang udah jadi Dekom, terus kalau udah jadi Dekom tuh lain rasanya. Tapi kalau Nur Arif tambah 1 periode lagi nggak sih Bang? Gak bahaya tuh. Oke, bagaimana dengan Arif? Apakah Arif ada potensi ingin jadi dirut atau bagaimana?
Oh, kalau soal itu sih, kalau keinginan mungkin nggak ada sih bang. Kenapa? Ya karena tujuan dari masuk GB itu pada awalnya ingin belajar investasi gitu kan. Iya, iya. Dan Arif sangat tertarik dengan public speaking. Oleh karena itu Arif masuk ke GB itu milih divisi edukasi yang dulu ekspektasi Arif kalau Arif masuk departemen edukasi nantinya Arif tuh bisa pergi ke sana ke sini mengedukasi masyarakat gitu bang. Nah alhamdulillah sampai sekarang ya sebagian ada yang terlaksana sebagian belum gitu kan. Nah menurut Arif kalau ada niatan mau jadi dirut kayaknya kalau sekarang belum sih bang karena balik lagi ke tujuan dan ketika tujuan Arif itu udah tercapai ya enough cukup bagi Arif. Oke. Gitu sih bang. Berhubung dengan mungkin untuk Arif sudah setahun lebih periode, sedangkan Taufik sudah 2 tahun ya. Betul. Dari Taufik dulu lah, pengalaman di GB paling menyenangkan. Bisa diceritakan kepada sobat-sobat GB sekalian. Oke, sebelum kita sharing tentang pengalaman yang seru di GB, sebelumnya aku sampaikan dulu lah gimana aku awalnya kenal GB, masuk GB dan sekarang udah menjabat di GB. Oke, dari awalnya itu tahu GB dari studi banding SMK Fauzan. Oke. Nah, kebetulan guru Taufik di SMK itu alumni dari GB juga kebetulan. Oh. Nah, namanya itu Ibu Ayulandra. Sampai sekarang masih mengajar di SMK Taufik. Nah, Ibu Ayulandra ini ada punya inisiatif untuk studi banding ke bursa. Nah, jadi karena Taufik sekolah di sana dulu, jadi Taufik diajak sama satu jurusan. Karena Taufik dulu di SMK, jurusannya itu otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi jurusan itu ada 2 lokal. Itu 2 lokal itu diajak ke bursa, main ke bursa. Oke. Nggak ke bursa aja, tapi juga diajak ke GB waktu itu. Juga diajak ke Fakultas Ekonomi yang aulanya lantai 4 sekarang. Oh, yang Iya. oke. Nah, diajak dulu itu pematerinya pas di sana edukasi publik yang pematerinya Bang Kelvin. Oh, Bang Kelvin. Bang Kelvin tahu kan Bang Kelvin. Bang Kelvin sekarang kan udah kerja Di di Jakarta. perusahaan Big Four. Bang itu dirut Alhamdulillah. berarti? Iya, Dirut. iya. Bang Kelvin tuh dirut dulu. Tahun 2016. Iya. Nah, jadi dari sana dari studi banding itulah tahu GB, kenal GB dan selesai sekolah di SMK berniat masuk ke Universitas Negeri Padang dan alhamdulillah lulus juga di Fakultas Ekonomi dan nggak mau kalah lah, nggak mau lewatkan kesempatan ini untuk gabung GB. Nah, dari awal PKKMB, dari awal udah masuk itu kan ada PKKMB namanya kita kan di fakultas ikutlah apa acara-acara GB. Nah, kebetulan GB ini open recruitment-nya cukup telat dari organisasi yang lain. Iya, Nah, sekitaran- Taufik pun nggak menyerah, Fauzan. Taufik tunggulah dan alhamdulillah dengan pendaftaran yang cukup banyak waktu itu, dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah dan waktu itu ditempatkan sebagai anggota humas. Waktu itu, Fauzan. Itulah sedikit perkenalannya tentang GB ya. Gimana kenal GB, tahu GB dan sekarang alhamdulillah diamanahkan juga sebagai direktur utama. Alhamdulillah. Luar biasa juga ya perjalanan dari Abang Taufik ini. Mulai dari dia SMK, kebetulan ada guru SMK yang emang kebetulan dari emang berhubungan dengan GB sampai sekarang menjadi dirut. Betul. Oke, untuk Arif sendiri awal bertemu GB dan sampai sekarang. Kalau Arif mungkin punya cerita berbeda sih bang dari Bang Taufik. Boleh ceritakan. Kalau Bang Taufik dari SMA, kalau Arif udah jadi mahasiswa, gitu. Keren. Jadi Arif kenal GB itu
pas ketika momen kita kan di Fakultas Ekonomi ada ospek fakultas itu kan Bang, Oh, yang iya, namanya iya. Krida gitu Iya, kan. Krida. Nah jadi pada saat ospek fakultas tersebut GIB FEB UNP pergi tuh Bang promosi ke sana gitu kan. Iya, Nah betul. kebetulan yang masuk ke ruangan Arif pas kami kegiatan itu di root saat itu Kak Yofi Kak Yofi. sama Iya, betul Kak Yofi. ada Sama Kak Kak Nurul, Sial. ya, ada Kak Arifah. Nah, di sana tuh Kak Yofi itu sama Kak Nurul berapi-api itu Bang menjelaskan tentang Betul. GIB, prospek kita di GIB, di mana nanti kita kuliah, bagaimana kita membangun karir gitu kan, dan diberikan contoh langsung itu Bang. Bahwa contohnya ada Kak Arifah dulu udah terima magang di Semen Padang. Nah, Kak Yofi waktu itu Asdos dan Kak Nurul juga bekerja di MNC Sekuritas Padang gitu kan. Iya, Bang. Jadi betul. melihat tuh wah ini keren nih prospeknya ke depan gitu kan, apalagi Arif anak ekonomi manajemen dan apa yang kita pelajari kan juga berkaitan dengan itu juga kan Bang. Nah habis itu Arif follow tuh Bang IG GIB, Twitter GIB, YouTube GIB kan, dan dibilang itu sama Kak Yofi waktu itu bahwa kita ini OR mungkin nggak lambat dari organisasi lainnya. Iya, Mungkin kalian follow dulu dan nantikan di bulan Oktober atau November gitu kan. Nah, jadi setelah itu Arif pergi main ke kampus Bang, dan Arif baru tahu kalau GIB ini letaknya tuh di dalam kampus Bang, di dalam ruangan fakultas. Gedung fakultas. Oh, Kirain iya, Arif gabung sama UKM berbeda. Oh, Iya. Karena kita ini di galeri ini kan kita sebagai labor ya. Iya. Iya. Ada labor GIB sama labor inkubator. Iya. Dan ketika Arif lihat di GB itu Bang, wah kayak di kantor gitu Bang. Iya. Arif lihat di dalamnya ada TV, Ada ada komputer, ada dispenser, bisa ngopi-ngopi. Mungkin nanti bisa kurang sofa atau tempat Iya. tidur. Terserah kalau misal di root selanjutnya. Jadi karena lihat itu Bang, Arif, wah gue harus masuk di sini nih, nggak bisa nih, harus ngebat gitu kan. Iya. Karena ya di mana lagi gitu Bang dicari Iya, organisasi yang, yang fasilitasnya fasilitasnya, seperti iya, itu gitu iya. kan. Dimana kalau kita habis kelas kita nongkrong keluar ke kafe keluar duit Bang. Di GB kita nongkrong fasilitas sudah ada, dapat ilmu pula kan. Iya, Nah, betul. oleh karena itu Arif pantangin terus tuh ikut seleksi, ambil divisi edukasi dan tes wawancara, alhamdulillah terima Bang. Dan Arif satu-satunya laki-laki yang ada di Departemen Edukasi. Hebat-hebat ya pengalaman di depan teman-teman gue yang di depan ini. Mungkin sedikit cerita dari pengalaman. Iya, gue Fauzan sebagai- juga. Iya, pengalaman gue saat Pengalamannya Fauzan. bagaimana sih seorang Fauzan bisa mengenal GIB. Asik. Silakan. Jadi dulu itu Fauzan ini emang tertarik sama yang namanya kayak masih belum mengenal tentang saham, cuman sudah lumayan lama mengenal kripto. Jadi lumayan pelik lah melihat kayak pasar kripto, kayak melihat naik turunnya kripto atau mempelajari garis-garis SMA. Mungkin itu bisa terbantu pas Fauzan juga pas kuliah, dan di GIB pun terbantu juga dengan pengetahuan tentang pengetahuan grafik itu. Habis itu Fauzan lihat pemberitahuan OR GIB itu Fauzan kenalnya pas semester 3. Pas semester 2 itu kan karena Covid. Iya. Jadi Fauzan masih kurang untuk mengenal informasi yang ada gitu. Jadi kayak belum nggak sampai informasinya sama Fauzan. Jadi pas semester 3 itu sebenarnya Fauzan masuk ke UKM lain, cuman kayak soalnya GIB kok nggak keluar-keluar OR-nya, udah mau Desember gitu kan, udah mau libur ya. Jadi kayak Fauzan ada kayak bergabung sama UKM namanya UKBA.
Terus setelah menjelang beberapa bulan ternyata Gibe buka OR, ujiannya itu lumayan, Fauzan lumayan ambis jadi ya kan. Tapi pada akhirnya emang setelah tahu semuanya lulus aja akhirnya gitu. Oke, mulai abis itu wawancara dan ya sampai sekarang sudah menjadi anggota tetap dari Gibe. Oke. Tapi gimana sih rasanya wawancara langsung? Karena aku kan dulu wawancaranya online. Oh iya, wawancara langsung mungkin Ya. lebih kerasa ini ya sih. Feel. Iya, kayak rasa deg-degannya, rasa takutnya, rasa cemasnya masuk semua itu. Karena di ruang itu kita dihadapkan dengan anggota pengurus lama, Iya. kita Cuman calon iya. gitu. Sendiri Duduk pula. sendiri. Wah. Ditinggalin yang lain ngantri di luar. Jadi kira aku cukup beruntung lah ya. Iya. Dulu wawancaranya online. Tapi kata temen yang sama masuk dulu sama Isil, Ella, memang benar wawancaranya itu menakutkan. Lihat ruangan Gibe aja katanya udah seram, apalagi Iya. masuk katanya. Udah gak mau masuk rasanya. Iya betul. Oke. Apa ya? Tahu lah. Apa kayak tanya saya? Nah, aku dikat kayak kok. Apa cari tanya lah ya? Ada berapa menit? Ada berapa menit? Tadi kamera mati. Oh iya. Tuh. Pakai HP aja nanti. Coba lihat HP bang. Udah, Hidup udah bang. mati. Udah melang 4 menit bang. Coba lihat HP bang, hidup bang. Malah mati. Ulang take tuh. Aduh. Kamera HP bang. Apa yang dikejar lah ya? Berapa menit? Tapi cuma boleh target doang. Iya sih. Itu. Tapi kok di-cut nak? Kok lah barang ini kan? Dari situ ya bang. Wih, ada belum ini. Apa kok? Kan itu di-cut tapi kok. Banyak yang di-cut kan dia tuh. Iya sih, cuman targetnya 10 menit ya. Aku lah 20 menit. 10 menit jual yang lama, 5 menit jual yang baru. Nah, Enggak, sebelumnya. oh full ini aja ya. Apa cak topik yang penutupan aja. Pesan dan kesan lah nah, pesan kesan lah. Pesan-pesan harapan. Terus apa lah? Oke. Oke, untuk kali ini mungkin Fauzan akan menanyakan ke teman-teman yang depan ini tentang pesan dan kesan mereka selama bergabung di Gibe. Mungkin bisa dimulai dari Taufik. Pesan dan kesan selama di Gibe. Oke, pesan dan kesan selama di Gibe itu cukup banyak ya. Selama 2 tahun ini cukup banyaklah memori yang terbentuk dari awal masuk hingga sekarang. Sekarang udah beberapa hari lagi udah mau RPS kan. Udah mau lengser lagi. Kalau memori bahagianya cukup banyak, sama-sama memperjuangkan Gibe, memperjuangkan penghargaan dari tahun ke tahun. Dan kebetulan pada hari tanggal 6 Maret kemarin alhamdulillah kita meraih kategori edukasi pemerataan informasi juara 3 kita ya. Alhamdulillah. Dan tidak hanya itu. Nggak expect ya bang? Iya betul, nggak expect. Sumpah nggak expect. Itu dan ada lagi kategori teraktif di kantor perwakilan Sumatera Barat, Universitas Negeri Padang. Ya karena aku mau lengser ya beberapa hari lagi kan mau PWS, jadi ada kesannya lah untuk pengurus baru, khususnya Arif, Fauzan, dan lain-lain juga. Tetaplah semangat, jangan menyerah, mempertahankan itu cukup berat. Kami cukup mengakui kalau perjuangan kalian lebih sulit dari yang kami jalani nanti. Jadi untuk kedepannya tetap semangat, tetap rangkul adik-adiknya, tetap kuatkan lagi kekeluarganya. Insya Allah Gibe akan makin jaya. Menyala Gibeku. Berat kita kayak nama. Iya. Setahun besok. Udah tahu apa udah? Lanjut ya. Ya kalau dari Arif tentang pesan kesan ya mungkin GB ini salah satu organisasi
yang nggak ada senioritas ya bang. Betul. Ya. Karena kita di dalam itu kayak keluarga gitu bang. Walaupun di dalamnya ada BP 20, BP 21, 22, Bahkan 19 pun 23, ada. ya pernah ada. Kita kayak cair suasana gitu bang. Ya, Nggak ada kayak senioritas yang kadang Arif juga pernah bincang-bincang sama teman gabung organisasi lain gitu kan, ya kayak ada senioritas, tapi di kita alhamdulillah enggak sih. Ya, Sehingga kita betah kan di GB sampai Iya. malam kita ada kegiatan. Ada juga namanya shift Shift malam. malam. Sampai diusir satpam ya. Iya. Ya. Dan itu sih bang, kalau di GB itu Arif juga ketemu orang hebat-hebat seperti Kak Yofi, itu the best kan ada bang, Kak Yofi Ya. itu. Betul. Public speaking Kayak Kak Yofi itu emang hebat sih. Ari akui. Terus ada Kak Nurul, terus ada Kak Arifah, Kak Utari, Kak Anissa sama Kak Kak Mut. Mutia. Ya, dimana ya bukan cukup tapi sangat menginspirasi Iya, Bang. jadi Dan- motivasi juga buat kita. Dan Arif merasa kayaknya Arif harus juga seperti itu gitu kan. Ya. Contoh dari orang yang hebat akan menjadi orang yang hebat ya teman-teman. Iya, Oke. itu Bang. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton. Maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mari kita tutup konten pada kali ini dengan kata-kata aku investor saham. Oke. 1, 2, 3. Aku investor saham. Dan lain.